Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca sebahagian dari kitab Miftah Daris Sa'adah lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita membaca penjelasan atau keterangan beliau fil ilmi wa fadlihi wa syarafihi wa bayani umumil hajati ilaihi wa tawaqqufi kamalil abdi wa najatihi fi ma'ashihi wa ma'adihi alaihi. Keterangan tentang ilmu, keutamaan dan kemuliaannya serta penjelasan kebutuhan kita terhadap ilmu. Secara umum seluruhnya kita butuh terhadap ilmu, serta keterangan yang menunjukkan bahwasanya kesempurnaan seorang hamba, keselamatannya di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat itu terikat dengan ilmu. Seluruhnya berhubungan dengan sejauh mana keilmuan mereka. Kita sudah membaca 17 sisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membaca sisi yang ke-17 yang menunjukkan bahwasanya Alkitab merupakan ayat yang jelas di dalam dada para ahlul ilm, terjaga di dalam dada-dada mereka. Disebutkan fi sudur, di dalam dada orang-orang utul ilm, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Disebutkan mereka orang-orang yang berilmu. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-wajhu ats-tsamin asyar, sisi yang ke-18, annahu subhanahu amara nabiyahu ay yas'alahu mazidal ilm faqala ta'ala fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'an min qabli ay yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dalam surah Toha ayat yang ke-114, wa kafa bihadza syarafan lil ilm an amara nabiyahu ay yas'alahu al mazida minhu. Sisi yang ke-18 menunjukkan besarnya keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta kepadanya. Jadi Allah perintahkan Nabi kita untuk meminta kepada dirinya, kepada Allah, mazidal ilm, tambahan ilmu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fata'ala Allahul malikul haq, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa yang benar.
wala ta'jal bil Qur'an, dan janganlah kamu wahai Muhammad tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran min qabli ay yuqda ilaika wahyu, sebelum selesai Jibril menyampaikan kepadamu wahyu. Disebutkan dalam tafsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang karena semangatnya ingin segera menghafal Al-Quran yang diwahyukan kepadanya alaihi salatu wassalam melalui malaikat Jibril, belum selesai malaikat Jibril Nabi sudah baca, sehingga ditegur jangan tergesa-gesa. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, sehingga ditegur, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Maka kata beliau, maka cukuplah ini menunjukkan kemuliaan ilmu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan darinya, meminta tambahan ilmu. Berkata sebagian ulama kita, walau kana hunaka syai'un asyrafa minal ilm la amara nabiyahu ay yazida minhu. Seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan meminta, memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan darinya. Tetapi tidak ada lagi yang lebih mulia dari ilmu. Nabi tidak diperintah untuk meminta tambahan dari perkara-perkara dunia. Nabi diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Di sini disebutkan juga oleh sebagian ulama kita at-targhib fi talabil ilmi wal mazid min at-tahsilil ilmi wa isy'arin nafsi bil jahli wal haja ilal ilmi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair dalam tafsir beliau. Di sini ada pelajaran memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu dan senantiasa menambah usaha kita di dalam menghasilkan ilmu, karena dia sesuatu yang mulia. Dan juga di sini ada pelajaran, hendaknya setiap jiwa itu merasakan dalam dirinya kebodohan dan kebutuhannya terhadap ilmu. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan merasa kita sudah cukup ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi termulia, Sayyidu Bani Adam, Allah perintahkan kepada beliau untuk meminta tambahan ilmu. Maka kata beliau, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, di sini dorongan semangat untuk kita untuk senantiasa menuntut ilmu, mencurahkan segala usaha kita untuk menambah ilmu, dan juga senantiasa merasakan dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang yang bodoh. Kita orang yang senantiasa butuh terhadap ilmu. Jadi ini sisi yang ke-18. Bagaimana mulianya ilmu, Allah perintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta tambahan darinya. Al-wajhut tasi asyar, sisi yang ke-19, annahu subhanahu akhbaro an rif'ati darajati ahli ilmi wal imani khassah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ini dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang ketinggian derajat orang-orang yang berilmu dan beriman secara khusus. Jadi disebutkan mereka secara khusus ahlul ilm wal iman, bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka berlapanglah, berikan tempat kepada saudara kalian yang lainnya. Yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada kalian. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, perhatikan bagaimana ulama-ulama kita memetik pendalilan dalam sebuah ayat. Al-jaza' dalam ayat ini, al-jaza'u min jinsil amal, yang bil qaidah, bahwa balasan itu sesuai dengan amalan kita. Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan dalam majlis, maka laksanakan. Allah akan berikan kelapangan kepada kalian. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, kelapangan fil rizq, diberi kelapangan rezeki, dan juga dilapangkan di dalam kuburannya, dan juga dilapangkan, diberi kelapangan kepadanya di hari kemudian nanti. Lihat balasannya ketika seorang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza qila ansuzu fansuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian unsuzu, maknanya qumu, berdirilah kalian, maka berdirilah. Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, darajat, di atas beberapa derajat, diangkat ketinggian derajat untuk mereka. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kamu lakukan itu khabir, maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Jadi di sini ketinggian derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Berkata penulis rahimahullah, wa qad akhbara subhanahu fi kitabihi bi raf'id darajati fi arba'ati mawadi'ah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan di dalam kitabnya pengangkatan derajat pada 4 tempat, kata beliau. Ahaduha hada, yang pertama ini, ayat ini. Wasani, yang kedua, qauluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata
wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dalam surah Al-Anfal ayat kedua sampai ayat yang keempat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanya saja yang namanya orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa taala akan bergetar hati-hati mereka, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanan mereka, dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan solat dan senantiasa menginfakkan apa yang telah direzekikan kepada mereka. Setelah disebutkan sifat-sifatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum, bagi mereka, darajatun 'inda rabbihim, ketinggian derajat di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, pengampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Dalam surah Al-Anfal ini yang kedua disebutkan, mereka inilah orang-orang yang beriman, keimanan yang benar. Bagi mereka ketinggian derajat di sisi Rabb mereka. Wasalis, yang ketiga, qauluhu ta'ala, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin dan dia telah melakukan amalan soleh, maka bagi mereka darajatul ula, ketinggian derajat. Warabi qauluhu ta'ala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu. Kalau yang ketiga tadi dalam surah Thaha ayat yang ke-75. Yang keempat, warabi qauluhu ta'ala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Dalam surah An-Nisa ayat ke-95 sampai 96. Allah Subhanahu wa taala faddalah, mengutamakan al-mujahidina, orang-orang yang berjihad, alal qaidina, dibandingkan orang-orang yang tidak ikut berjihad. Dia duduk, tinggal, tidak ikut berjihad, diutamakan dengan ajran azima, balasan pahala yang sangat besar. Darajati minhu, ketinggian derajat untuknya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad, pengampunan dan rahmat. Jadi ini dalam surah Nisa, 4 ayat ini disebutkan tentang ketinggian derajat orang-orang mukmin, ahlul ilm, dan orang-orang yang berjihad. Karena itu kata beliau rahimahullahu taala, fahadihi arba'atu mawadi', ini 4 tempat disebutkan ketinggian derajat untuk ahlul iman. Fi salasati minha, di 3 ayat yang pertama tadi, ar-rif'atu bid-darajati li ahlil iman, pengangkatan derajat, beberapa derajat ketinggiannya untuk ahlul iman, untuk orang-orang yang beriman. Yang mana keimanan itu alladhi huwa al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Keimanan itu dia adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Warabi, dan yang keempat yang diangkat derajatnya, ar-rif'atu bil jihad,
ketinggian, diangkat derajatnya disebabkan karena berjihad. Fa'adat rif'atud darajati kulluha ilal ilmi wal jihadi alladaini bihima qawamuddin. Maka kembalinya pengangkatan derajat seluruhnya itu kembali kepada ilmu dan jihad, yang dengan keduanya, dengan ilmu dan jihad, tegak agama. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, wal ilmu huwal asal, dan ilmu dialah yang paling pokok. Karena kenapa? Jihad bisa menjadi benar ketika dibangun juga di atas ilmu. Jadi seluruhnya kembali kepada ilmu. Ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka miliki hal ini. Miliki keimanan, dan dia itu adalah ilmu dan amalan soleh. Di sini yang banyak di antara kita yang lalai dari hal yang seperti ini. Dua sisi ini kita kadang banyak melalaikannya. Kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta tambahan ilmu. Kurang di dalam mengejar ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak minta tambahan dunia, yang banyak mencari ketinggian derajat di sisi manusia. Al-wajhu al-ishrun, sisi yang ke-20, annahu subhanahu istashhada bi ahli al-ilmi wal imani yawmal qiyamah ala butlani qawli al-kuffar. Faqala ta'ala wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kan yufakun. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba's fahada yaumul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun. Sisi yang ke-20, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saksi ahlul ilm, orang-orang yang berilmu dan beriman pada hari kiamat, atas kebatilan ucapan orang-orang kafir. Jadi Allah jadikan ahlul ilm wal iman sebagai saksi, mempersaksikan batilnya ucapannya orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-55 sampai ke-56 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yauma taqumus saah, dan pada hari tegaknya as-saah, hari kiamat, yuqsimul mujrimun, bersumpah orang-orang yang mujrim, yang durhaka ketika hidup di dunia, ma labithu ghayra sa'ah, dia mengatakan tidaklah saya hidup dahulu kecuali hanya sebentar sekali. Jadi mengatakan hidupnya hanya sebentar. Kadzalika kan yufakun, demikianlah mereka yufakun, makna yufakun itu dipalingkan dari kebenaran. Sebagaimana ketika di dunia berpaling dari kebenaran, di hari kiamat pun
mereka orang-orang mujrim itu dipalingkan dari hal yang benar. Sekali lagi, al-jaza min jinsil amal. Ketika berpaling di dunia dari kebenaran, di hari kemudian nanti mereka pun dipalingkan dari perkara-perkara yang benar. Mereka mengatakan, saya tinggal di alam kubur hanya sebentar sekali, sesaat. Maka waqala alladziina utul ilma wal iman, berkatalah orang-orang yang berilmu. Lihat, disebutkan lagi utul ilm, orang-orang yang berilmu, wal iman, dan punya keimanan. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba's, sungguh kalian telah tinggal di alam kubur fi kitabillah, sesuai ketentuan Allah, perkara yang telah ditakdirkan, ila yaumil ba's, sampai hari dibangkitkannya manusia. Fahada yaumul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun, maka inilah hari berbangkit, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Sisi pendalilan, Allah menjadikan orang-orang utul ilm, orang-orang berilmu dan orang-orang yang beriman untuk mempersaksikan persaksiannya mereka yang digunakan untuk menunjukkan batilnya ucapannya orang-orang kafir. Bukan persaksiannya siapa-siapa, tetapi persaksiannya ahlul ilmi wal iman, menunjukkan kemuliaan untuk mereka. Digunakan persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemuliaan untuk mereka. Al-wajhu al-hadi wal ishrun, sisi yang ke-21, annahu subhanahu akhbara annahum ahlul khasyah, ahlu khasyatihi, bal khassahum min bainin nasi bidzalik. Faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, innallaha azizun ghafur. Dalam surah Fatir ayat ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahawa mereka itu ahlul ilm, mereka adalah ahlu khasyatih, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Bal khassahum, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan mereka di antara manusia dengan yang demikian itu. Dikhususkan mereka, penyebutannya bahwa mereka adalah ahlul khasyah, ahlul ilm. Jadi mereka khusus, manusia khusus yang memiliki khasyah. Faqala ta'ala, lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Innama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hada hasrun li khasyatihi fi ulil ilm. Innama itu kalimat hasr, pembatasan, hanya saja orang khusus yang disebutkan setelahnya, tidak ada yang lainnya. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, ulama, orang-orang yang berilmu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala azizun ghafur. Wa hadha hasrun, dan ini adalah hasr, pembatasan, li khasyatihi, terhadap orang-orang yang takut kepadanya, kepada Allah. Dibatasi pada ulil ilm, orang-orang yang berilmu. Siapa al-ulama? Al-alimuna bijalalihi
wa kamalihi. Al ulama, orang-orang berilmu itu adalah orang yang paham, orang yang tahu tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena namanya khasyah. Al khasyah, takut. Kita terjemahkan dengan takut. Al khasyah itu mutawaqqifah ala ma'rifatil mukhsya. Khasyah itu benar kalau dibangun di atas ilmu, pengetahuan, makrifat terhadap yang ditakuti. Jadi kalau takut kepada sesuatu yang kita tidak kenal, dinamakan juga takut, tapi bukan khasyah. Kalau khasyah, takut yang dibangun di atas ilmu. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi dikhususkan orang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki khasyah kepada Allah. Lihat keutamaan mereka dikhususkan. Kemudian lanjutan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di ayat yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan jazaohum. Ayat sebelumnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Mereka adalah semuanya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Balasan untuk mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adn, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Lihat ayat terakhir, dalika, yang demikian itu, liman, untuk siapa? Khasyah rabbah, untuk yang memiliki khasyah kepada Rabbnya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, wa qad akhbara anna ahla khasyatihi humul ulama, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan di ayat sebelumnya bahwa orang yang memiliki khasyah, takut kepadanya, mereka adalah ulama, yang memiliki sifat khasyah kepada Allah, ulama. Sebagaimana ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fadalla ala anna hadzal jazaa al-madhkura lil ulama bi majmu'in an-nassain. Maka ayat ini menunjukkan, ayat dalam surah Al-Bayyinah menunjukkan bahwasanya sesungguhnya balasan yang disebutkan dalam ayat jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an, balasan ini yang disebutkan itu adalah untuk ulama, dengan menggabung dua ayat ini lil ulama. Kenapa? Di ayat sebelumnya disebutkan bahwa yang memiliki khasyah kepada Allah al ulama. Di ayat dalam surah Al-Bayyinah disebutkan bahwa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Disebutkan dalika, yang demikian itu, liman, untuk orang-orang khasyah rabbah, yang memiliki sifat khasyah kepada Rabbnya. Siapa yang memiliki sifat khasyah kepada Rabbnya? Al-ulama. Menunjukkan keutamaan yang besar untuk mereka. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil ightirari billahi jahla. Cukuplah bagi orang yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah ilmu, dan cukup pula bagi orang-orang yang senantiasa tertipu dengan Allah
sebagai kebodohan. Apa maksudnya biasa tertipu disebutkan orang-orang yang tertipu dengan Allah? Dia senantiasa banyak larut dalam perbuatan dosa, maksiat. Dia mengatakan Allah kan Maha Pengampun. Al-iqtirar. Tertipu dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia melihat Allah Maha Pengampun, dia banyak melakukan dosa. Jadi ini sisi yang ke-21, menunjukkan betapa besar kemuliaan ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu, bahwa mereka adalah ahlul khasyah. Disebutkan mereka yang memiliki khasyah kepada Allah dan mereka yang akan mendapatkan balasan tadi. Dzalika liman khasyya rabbah. Al-wajh tsani wal 20, sisi yang ke-22. Annahu subhanahu akhbara an amsalihi allati yadribuha li ibadihi yadulluhum ala sihhati ma akhbara bih anna ahlal ilm humul muntafi'una biha al-mukhtassuna bi ilmiha. Faqala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illal alimun. Al-Ankabut ayat ke-43. Wa fil Qur'ani bid'atu wa arba'una mathalan wa kana ba'dus salaf idza marra bimathalin la yafhamuhu yabki wa yaqulu lastu minal alimin. Sisi yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang permisalannya, perumpamaannya yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk hambanya, untuk menunjukkan benarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, beritakan dengannya. Dan anna ahlal ilm, sesungguhnya orang yang berilmu, merekalah yang bisa mengambil manfaat dari permisalan tersebut, perumpamaan tersebut. Mereka dikhususkan dengan ilmunya. Jadi orang yang berilmu yang bisa mengambil manfaat dari permisalan, perumpamaan yang Allah buat. Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang hal tersebut. Faqala ta'ala wa tilkal amsalu, dan itulah permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan, nadribuha linnas, yang kami buat perumpamaan itu untuk manusia. Banyak perumpamaan di dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaannya orang yang makan riba dan yang lainnya. Perumpamaan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Banyak. Wa tilkal amsal, dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia. Wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang paham, yang bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan tersebut, dari permisalan tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu, yang bisa mengambil manfaat, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil ibrah dari perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran, kata Imam Ibnul Qayyim, ada lebih dari 40 permisalan, lebih dari 40 perumpamaan di dalam Al-Quran. Berarti banyak perumpamaan. Kemudian kata beliau, wa kana ba'dus salaf, dan adalah sebahagian salaf apabila melewati, membaca Al-Quran lewat satu perumpamaan, kemudian dia tidak paham apa yang diinginkan dengan perumpamaan tersebut, hanya sekedar bisa dia baca, tapi tidak paham apa maksudnya perumpamaan itu.
Maka dia pun menangis, kemudian berkata, lastu minal alimin, saya ini bukan dari kalangan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Yang bisa mengambil manfaat orang-orang berilmu, setiap lewat dari perumpamaan, setiap lewat dari permisalan, mereka akan paham, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwa yang mengalami hal seperti itu, yang menangis ketika melewati perumpamaan kemudian tidak paham apa yang diinginkan beliau menangis, beliau adalah Amr ibn Murrah. Disebutkan juga, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-muhim, orang-orang berilmulah yang bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Maka di sini satu tanda dan satu alamat di mana kita berada ketika membaca Al-Quran. Lewat perumpamaan kita paham apa yang diinginkan dengan perumpamaan tersebut, apa pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Kalau tidak, berarti kita semakin merasakan kebodohan, bahwa saya ini orang bodoh. Orang yang bodoh, yang terpuji adalah orang yang mengetahui dirinya bodoh, tidak tahu, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Itu yang terpuji. Merasakan dirinya bodoh, merasakan dirinya tidak paham, maka dia pun akan bersungguh-sungguh untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Dan itu akan kita dapatkan dengan cara menuntut ilmu. Sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah ta'ala sampai di sini, sampai di sisi yang ke-22. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini semakin menambah semangat kita untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, yang dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa terangkat derajat kita, bisa masuk ke dalam golongan ahlul khasyah, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, yang dijanjikan dzalika liman khasyya rabbah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh, bersemangat menuntut ilmu agama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.